Selamat datang kembali di kuliah online Geologi Migas. Materi kali ini kimia minyak bumi. Daftar isi penjelasannya: unsur penyusun minyak bumi, sifat senyawa minyak bumi, aturan dalam susunan minyak bumi, dan penjelasan singkat mengenai distilasi bertingkat. Kita mulai dari unsur penyusun minyak bumi. Senyawa minyak bumi terdiri dari 80 sampai dengan 85% karbon, 15 sampai 20% hidrogen. Kemudian 1 sampai 5% terdiri dari berbagai unsur yaitu belerang, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Diambil dari bukunya Pak Kussumadinata halaman 20. Karena sebagian besar terdiri dari karbon dan hidrogen, maka minyak bumi termasuk senyawa hidrokarbon. Sedangkan belerang, nitrogen, oksigen, dan lain-lainnya adalah unsur atau zat pengotor minyak bumi. Semakin sedikit unsur atau zat pengotor, maka nilai jual migas atau nilai keekonomiannya semakin tinggi. Selanjutnya, sifat senyawa minyak bumi. Yang pertama, membentuk rantai panjang dan struktur lingkaran. Yang kedua, membentuk isomer dan bersifat jenuh atau tak jenuh. Kita bahas dari yang pertama, membentuk rantai panjang dan struktur lingkaran. Contoh rantai panjang, lurus atau bercabang. Yang pertama ini adalah gambar contoh rantai panjang, yang mana C memiliki 4 tangan. Kemudian rantai panjang bercabang. Ini adalah salah satu contohnya. Selanjutnya, contoh struktur lingkaran. Ini adalah dengan atom C3, kemudian atom C4, 5, C6, dan lain-lainnya. Selanjutnya, membentuk isomer. Isomer yaitu rumus kimianya sama, namun struktur molekulnya berbeda. Contoh, N-butana atau dengan jumlah atom C ada 4, dapat memiliki rumus CH3 2 kali CH2 dan CH3 yang mana sama dengan rumus C4H10. Kemudian isobutana yang mana rumus kimianya adalah CH3 2 dalam kurung CH dan CH3 yang mana sama dengan C6H10. Kemudian propilena yang memiliki rumus C3H6 sama dengan siklopropana yang juga memiliki rumus C3H6. Selanjutnya, bersifat jenuh atau tak jenuh. Ini adalah struktur molekul dari butana, dan ini dari propana.
Kemudian ini butana lagi. Dan ini propilena atau asetilena. Baik. Butana dan propana di sisi sebelah kiri ini termasuk jenuh atau ikatannya tunggal. Sedangkan butana di sebelah kanan dan propilena atau asetilena ini dia tak jenuh karena ikatannya rangkap. Selanjutnya, aturan dalam susunan minyak bumi. Yang pertama, umumnya minyak bumi mempunyai susunan hidrokarbon bersifat jenuh. Kemudian, hidrokarbon dalam bumi merupakan seri homolog, yaitu susunan penambahan atom C yang lebih panjang dan kompleks. Yang ketiga, dalam seri homolog terdapat keluarga homolog, disebut golongan isomer. Contoh dari beberapa seri homolog yaitu alkana, alkena, naften, dan lain-lain, masih banyak lagi. 4. Seri homolog minyak bumi secara umum dibagi dua kelompok besar, yaitu asiklis atau alifat, disebut juga alkana atau parafin, dan siklis. Jika dilihat dari namanya, asiklis berarti dia lurus atau bercabang dari kata asiklis. Kemudian kelompok lainnya yaitu siklis. Tentunya ini akan membentuk suatu struktur lingkaran. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa contoh rumus kimia dan struktur molekul seri homolog. Yang pertama adalah alkana, yaitu CH4 atau metana, C2H6 atau etana, C3H8 propana, C4H10 atau butana, dan seterusnya dengan rumus kimia umumnya yaitu CnH2n+2. Selanjutnya, alkena, yaitu yang pertama C2H4 atau etena, kemudian C3H6 atau propena, C4H8 atau butena, dan seterusnya dengan rumus kimia CnH2n. Selanjutnya, naften atau sikloparafin, yaitu yang pertama siklopropana dengan rumus kimia C3H6, siklobutana dengan rumus kimia C4H8, siklopentana dengan rumus kimia C5H10, sikloheksana dengan rumus kimia C6H12, dan seterusnya dengan rumus kimia CnH2n. Jadi naften dengan alkena ini rumus kimianya sama. Dan tentunya masih banyak lagi dari seri homolog minyak bumi ini. Kemudian dua kelompok besar seri homolog yaitu asiklis dan siklis. Saya ingin membahas sedikit mengenai masing-masing dari asiklis dan siklis. Yang pertama, asiklis terdiri dari dua kelompok lagi, yaitu seri parafin normal atau N-parafin dan isoparafin atau parafin bercabang. Sedangkan siklis terdiri dari tiga kelompok.
Yang pertama sikloparafin atau naften, aromat, dan aromat sikloparafin atau naften polisiklis. Sedikit dibahas mengenai masing-masing dari pembagian asiklis dan siklis tersebut. Yang pertama, seri parafin normal, rantainya adalah rantai panjang, termasuk dalam fraksi ringan, yaitu C5 sampai C20. Sedangkan isoparafin rantainya panjang, namun bercabang, termasuk juga fraksi ringan, umumnya yaitu C17 sampai C20. Sedangkan sikloparafin atau naften strukturnya 5 sampai 6 anggota lingkaran dan termasuk fraksi berat. Sedangkan aromat terdiri dari 6 cincin atau lingkaran, sebagian tak jenuh. Kemudian untuk aromat sikloparafin atau naften polisiklis adalah fraksi yang paling berat atau memiliki titik didih tinggi. Nah, contohnya yaitu kompleks aspal, porfirin, dan kandungan non-hidrokarbon lainnya. Jadi, kalau kita sekilas simpulkan bahwa asiklis ini mewakili fraksi ringan, rantainya panjang dan bercabang, sedangkan siklis ini ringan sampai berat, dan strukturnya adalah lingkaran. Dan pada fraksi yang paling berat, mengandung non-hidrokarbon yang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Selanjutnya yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat yaitu pemisahan fraksi minyak bumi berdasarkan tingkatan suhu tertentu. Ini saya ambil dari Sulaiman tahun 2016. Ini adalah ilustrasi dari skema destilasi bertingkat, dimulai dari yang paling atas yaitu fraksi yang paling ringan, kemudian berturut-turut ke bawahnya sampai dengan fraksi yang paling berat. Yang paling atas yaitu C1 sampai C4, yaitu berupa gas. Gas yang terlarut dalam minyak, dia akan menjadi liquefied petroleum gas pada suhu 20 derajat. Kemudian apabila suhu dinaikkan lagi sampai dengan 70 derajat, akan menghasilkan nafta dengan nomor atom C-nya yaitu C5 sampai C9. Kemudian pada suhu 120 derajat Celcius dihasilkan gasolin atau bensin untuk kendaraan transportasi darat dengan jumlah atom C-nya yaitu C5 sampai C10. Kemudian pada suhu 170 derajat dihasilkan parafin oil untuk keperluan transportasi, contohnya udara, pesawat terbang, dengan nomor atom C-nya berjumlah C10 sampai C16. Dihasilkan juga produk yang lain yaitu kerosin. Kemudian pada suhu 270 derajat dihasilkan diesel oil, yaitu bahan bakar solar dengan nomor atom C-nya C14 sampai dengan C20. Kemudian suhunya dinaikkan lagi, menghasilkan pelumas dengan nomor atom C-nya
yaitu C20 sampai C50. Kemudian minyak bakar atau fuel oil dengan nomor atom C20 hingga C70 pada suhu 600 derajat Celcius. Dan yang paling berat atau yang terakhir ya, berupa residu, yaitu di atas 70 untuk nomor atom C-nya. Contohnya yaitu aspal, bitumen untuk jalanan, dan atap. Jika kita simpulkan, semakin ke bawah, ya, dari atas ke bawah, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Dan jumlah atom C dalam suatu molekul semakin tinggi atau semakin berat. Sekian penjelasan singkat dari saya.